Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku nih, Nawal Septiana Mardi. Aku dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke teman-teman, minggu ini kita masih akan membahas nih tentang public speaking. Tetapi tema minggu ini berbeda ya dari minggu lalu. Minggu ini bertema tentang dari gugup ke gagah, kunci public speaking yang efektif dan berkesan. Wah, dari tema ini cukup menarik ya teman-teman. Gimana kalau kita langsung aja membahas tentang membahas tentang yang pertama nih. Aku akan membahas tentang agensi public speaking. Ada beberapa agensi. Yang pertama itu dapat meningkatkan keefektivitas komunikasi secara virtual. Yang kedua, kemampuan untuk mempengaruhi dan saling menginspirasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dalam tim. Yang keempat, dapat beradaptasi secara perubahan teknologi secara baik. Yang kelima, dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Yang keenam, membangun kepercayaan diri. Yang ketujuh, menyampaikan ide secara efektif. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kebutuhan dalam profesional. Lalu yang kedua, aku akan membahas lagi seperti yang minggu lalu kita bahas tentang gaya public speaking. Jadi gaya public speaking memang sangat penting teman-teman. Dan gaya public speaking juga termasuk proses kita dalam public speaking. Jadi kita harus beradaptasi dengan gaya bicara. Seperti yang pertama nih ya, seperti memahami demografi audiens. Yang kedua, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh audiens. Yang ketiga, mencocokkan gaya dengan minatnya audiens. Yang keempat, kita harus menyesuaikan sikap kita dan suasana terhadap audiens. Yang kelima, saat melakukan public speaking, kita harus berinteraksi dengan aktif dengan audiens kita. Lalu ada jenis gaya bicara kita terhadap audiens. Yang pertama itu kita harus memiliki gaya yang ekspresif. Yang kedua, gaya perintah. Dan yang ketiga itu gaya pemecahan masalah. Oke, lanjut aku akan membahas tentang pembahasan ketiga. Yang ketiga itu aku akan membahas tentang strategi menghindari kesalahan bahasa dan gaya. Yang pertama itu jadi strategi untuk menghindari kesalahan dalam bahasa dan gaya itu kita harus persiapan dan latihan dengan baik dan secara berulang untuk memastikan bahwa kata-kata dan gaya bicara kita ini telah diolah dengan baik. Yang kedua, kalian bisa rekam dan evaluasi secara objektif. Dapat membantu untuk mengidentifikasikan kesalahan-kesalahan yang mungkin terlewat selama persiapan. Yang ketiga, meminta umpan balik dari rekan atau mentor untuk mendapatkan pandangan eksternal yang berharga mengenai gaya dan tata bahasa kita. Lalu yang keempat, aku akan membahas tentang persiapan untuk menjadi seorang public speaking. Yang pertama itu tak jauh-jauh kita harus memahami audiens terlebih dahulu ya teman-teman. Yang kedua, kita harus tentukan nih tujuan public speaking kita. Mungkin kita ini ingin melakukan pidato, ceramah, atau pemateri, atau mungkin seorang motivator. Yang ketiga itu rancang struktur materi dari awal mulanya, pembukaan akan isinya seperti apa dan penutupannya seperti apa. Dan yang keempat itu jika udah itu semua, kita harus melakukan latihan secara rutin agar maksimal saat tampil di depan audiens. Yang kelima, siapkan alat bantu entah seperti audio, PPT atau lainnya ya banyak. Yang keenam, lalu persiapkan juga nih cek lokasi atau perlengkapannya di mana tempat yang akan kita datangkan untuk tampil di depan audiens itu. Harus dicek terlebih dahulu ya teman-teman untuk melengkapi kesegalaan kekurangannya agar saat kita tampil di depan audiens itu tidak ada hal yang kurang. Jadi kesimpulan dari minggu ini yaitu public speaking itu penting di era digital karena dapat meningkatkan
keefektivitas komunikasi, mempengaruhi audiens, dan memfasilitasi kolaborasi. Kunci suksesnya adalah kita harus memahami audiens terlebih dahulu, menggunakan bahasa yang jelas dan baik, dan berlatih dengan baik secara terus-menerus dan berulang-ulang. Dengan demikian, public speaking dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Pembahasan di minggu ini kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.